Bab 4711 Kapan penggabungan Dao menjadi begitu mudah? Melihat betapa mudahnya Feng Qing yang menggabungkan Dao, selain merasa senang untuk Feng Qing yang, Duan Lingtian juga merasa sangat termotivasi dan terus fokus pada Dao luar angkasa. Selama aku bisa menggabungkan Dao luar angkasa dengan Dao pedang tanpa batas, mengubahnya menjadi Dao pedang luar angkasa tanpa batas, tidak akan ada yang berani memprovokasi aku dan guruku di Tanah Suci. Pada saat itu, bahkan klan Chen dari Pegunungan Myriad tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Menurut Biksu Suci Yongye, lelaki tua dari klan Chen itu menggabungkan 3 Dao yang telah dipahami banyak orang di masa lalu. Di antara 5 ahli penggabungan Dao 3 terkuat di Tanah Suci, dialah yang terlemah. Selama bertahun-tahun, Duan Lingtian sesekali mengunjungi kerajaan surgawi Sungai Bergelombang dan kuil Laut Pahit untuk mencari Jiang Tianzeng dan Yongye. Selain membahas Dao, ia juga belajar banyak tentang Tanah Suci dari mereka. Sejak saat itu, ia belajar tentang 5 pembangkit tenaga penggabungan 3 Dao terkuat dan bahwa Chen Jiu Xiao dari klan Chen Pegunungan Segudang adalah yang terlemah di antara mereka. Jika Duan Lingtian berhasil menggabungkan Dao Ruang dengan Dao Pedang tanpa batas, dia tidak hanya akan lebih kuat dari Chen Jiu Xiao, tetapi dia mungkin juga lebih kuat dari 4 ahli penggabungan 3 Dao lainnya di Tanah Suci. Pada saat itu, dengan Feng Qing yang telah menggabungkan Dao Pedang Waktu, di sisinya, mereka bahkan mungkin dapat membunuh ahli penggabungan 3 Dao. Begitu aku berhasil, aku akan membunuh Yu Luohe terlebih dahulu dan merampas bagan penciptaan kehidupan. Setelah itu, aku akan mengunjungi klan Chen dari Pegunungan Myriad dan membunuh Chen Minghao. Jika Chen Jiu Xiao berani menghalangi jalan kita, aku akan membunuhnya juga. Mata Duan Lingtian berbinar dingin saat memikirkan masalah ini. Awalnya, dia tidak berencana mencari masalah dengan klan Chen, tetapi klan Chen berniat membunuhnya. Dengan ini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Saya harus terus berkultivasi. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan membenamkan dirinya dalam kultivasi sekali lagi, mencoba menggabungkan Dao luar angkasa dan Dao pedang tanpa batas. Penggabungannya antara Dao ruang dan Dao pedang berjalan cepat, tetapi penggabungan Dao ruang dan Dao tanpa batas berjalan sedikit lebih lambat. Namun, ia yakin bahwa dengan waktu yang cukup, ia akan berhasil menggabungkan ketiga Dao tersebut. Setelah Feng Qing yang berhasil menggabungkan Dao, mereka semua pergi karena tempat mereka tinggal telah terbongkar. Meskipun tidak ada yang datang mencari mereka sekarang, tidak dapat dihindari bahwa pembangkit tenaga Dao penggabungan akan segera datang mencari mereka untuk menyambut pembangkit tenaga Dao penggabungan yang baru, Feng Qing yang. Dengan kekuatan Duan Lingtian dan Feng Qing yang saat ini, bahkan 2 ahli Dao merging dari klan Chen harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Namun, Duan Lingtian dan Feng Qing yang tidak ingin diganggu, jadi mereka pindah setelah menemukan tempat tersembunyi dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Setelah menggabungkan Dao, Feng Qing yang menjadi lebih santai. Menurutnya, masih terlalu dini baginya untuk mencoba menggabungkan Dao ketiga, jadi dia tidak terburu-buru. Dia puas menyaksikan muridnya menggabungkan 3 Dao untuk saat ini. Kadang-kadang dia pergi keluar bersama Sui Qingzu dan Yu Xiao, dan selama itu, dia merasa agak gelisah. Bagaimanapun, karena usaha Sui Qingzu untuk menjodohkan, Yu Xiao telah menjadi istri keduanya. Waktu terus berjalan seperti pasir yang terselip di sela-sela jari, terus mengalir. Musim berganti dan berlalu, dan 1000 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Dalam 1000 tahun terakhir, Yu Luohe telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Pada saat ini, dia berdiri di puncak gunung, mengenakan jubah putih. Senyum dingin dan sedikit kejahatan terlihat di wajahnya saat dia menatap ke kejauhan dan bergumam, selama 1000 tahun terakhir, Duan Lingtian tidak datang mencariku lagi. Sepertinya dia sudah menyerah. Namun, Yu Luohe mengerutkan kening ketika dia mengingat bagaimana Duan Lingtian bisa merasakan bagan penciptaan kehidupan. Ini di luar dugaannya. Lagi pula, dia tidak membuat bagan penciptaan kehidupan, jadi dia tidak mengetahui beberapa rahasianya. Selama 1000 tahun terakhir, dia telah tekun mempelajari bagan penciptaan kehidupan, yang juga telah dikembalikan ke keadaan aslinya. Dunia-dunia di dalam bagan tersebut juga telah stabil. Namun, hingga saat ini, dia masih belum dapat memahami mengapa seorang penghuni dari dunia itu, yang telah menjadi ahli Dao merging, dapat merasakan bagan tersebut. Berdasarkan situasi saat ini, jelas bahwa Duan Lingtian tidak berniat bergabung dengan kekuatan Dao merging lainnya untuk menghadapiku.
Kalau tidak, dia pasti sudah lama mencariku. Yu Luohe selalu menyimpan bagan penciptaan kehidupan di dekatnya karena itu adalah inti dari Dao ketiganya, Dao pengorbanan. Begitu dia berhasil menggabungkan Dao pengorbanan, dia akan berhasil menggabungkan 3 Dao yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah Tanah Suci, Dao yang sama sekali baru. Dengan itu, bahkan jika para ahli penggabungan 3 Dao dari Tanah Suci bergabung untuk menghadapinya, dia masih akan dapat melarikan diri dengan aman bahkan jika dia bukan tandingan mereka. Sepertinya Duan Lingtian tidak ingin orang lain mengetahui lokasi bagan penciptaan kehidupan. Apakah dia khawatir orang lain akan mencurinya? Yu Luohe menghela napas lega. Sejujurnya, dia khawatir Duan Lingtian akan membawa sekelompok ahli Dao merging untuk menghadapinya. Lagi pula, dia sudah menggunakan jimat penyelamat hidupnya sebelumnya. Jika dia ditemukan lagi, dia pasti akan mati. Yang terpenting adalah menggabungkan Dao pengorbanan dengan Dao lainnya sesegera mungkin. Begitu aku berhasil, tak seorang pun, termasuk Duan Lingtian, akan mampu merebut bagan penciptaan kehidupan dariku. Setelah bertahun-tahun bekerja, Yu Luohe tidak hanya memperbaiki kerusakan pada bagan penciptaan kehidupan, tetapi ia juga telah memahami Dao pengorbanan hingga tahap ke-9. Saat ini, ia sedang dalam proses menggabungkan 3 Dao untuk menciptakan Dao yang sama sekali baru. Tiba-tiba, Yu Luohe merasakan sesuatu dengan kesadaran surgawinya, dan ekspresinya langsung berubah. Suara mendesing. Di kejauhan, kekosongan beriak, dan hanya dalam sekejap, 2 sosok muncul di dekat Yu Luohe, dengan mudah melewati kesadaran surgawinya. Keduanya melayang di dekat Yu Luohe dan menatapnya. Mereka tampak seperti pemuda, dan yang satu berpakaian ungu sementara yang lain berpakaian hijau. Duan Lingtian, Feng Qingyang, sebagai pemilik Life Creation Chart, meskipun Yu Luohe tidak dapat secara langsung campur tangan dalam kehidupan dan kematian orang-orang di dunia dalam bagan tersebut, ia dapat dengan mudah memantau mereka. Dengan demikian, ia tahu seperti apa rupa Duan Lingtian dan Feng Qing yang jauh sebelum ia melihat mereka secara langsung. Kalau tidak, ia tidak akan dapat mengenali Duan Lingtian secepat itu ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Feng Qingyang, dia. Yu Luohe tidak akan takut jika Duan Lingtian sendirian. Sekarang kekuatannya telah kembali ke puncak, akan mudah baginya untuk menghadapi Duan Lingtian. Bagaimanapun, 2 Dao yang ia gabungkan dianggap relatif baru. Di antara para ahli Dao merging di Tanah Suci, ia termasuk yang paling kuat. Ini juga merupakan alasan mengapa ia mampu lolos dari kematian saat terakhir kali ia disergap. Tidak akan cukup baginya untuk mengandalkan jimat penyelamat hidupnya saja. Ketika kesadaran surgawi Yu Luohe sebentar melewati Feng Qingyang, ekspresi Yu Luohe berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia berhasil masuk ke ranah penggabungan Dao. Kapan penggabungan Dao menjadi semudah ini? Apakah ini lelucon? Bab 4712 Duan Lingtian, sang ahli penggabungan 3 Dao. Keberadaan anomali seperti Duan Lingtian di dunia Life Creation Chart mengejutkan Yu Luohe. Bagaimanapun, penghuni dunia di dalam bagan itu dilihat sebagai makanan olehnya, pemilik Life Creation Chart. Seolah-olah dia sedang menyaksikan seekor semut yang tiba-tiba menjadi sekuat dirinya. Hari ini, ketika dia melihat 2 pembangkit tenaga Dao merging di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di dunia dalam bagan penciptaan kehidupan, Feng Qing yang sangat kuat dan juga sangat berbakat, hanya kalah dari Duan Lingtian. Yu Luohe juga semakin terkejut ketika menyadari bahwa Feng Qing yang telah berhasil menggabungkan Dao setelah datang ke Tanah Suci. Pendek kata, duo guru dan murid ini sungguh menantang surga. Yu Luohe memaksa dirinya untuk tenang, berharap dapat menyembunyikan keterkejutannya dari Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Dia mencemooh dengan nada menghina dan berkata kepada Duan Lingtian dengan nada mengejek dan ekspresi sombong, "Apakah menurutmu kau akan dapat mengalahkanku dengan membawa gurumu ke sini? Luka-lukaku telah sembuh total. Gurumu baru saja menerobos, bahkan jika kau bergabung dengannya, kau tidak akan dapat mengalahkanku. Jangankan kalian berdua, bahkan jika 2 pembangkit tenaga Dao merging dari klan Chen ada di sini hari ini, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkanku. Mungkin aku bukan tandingan kalian berdua, tetapi tidak akan mudah bagimu untuk menangkapku." Yu Luohe merupakan salah satu tokoh terkuat penggabungan Dao, dan ini merupakan sumber kepercayaan dirinya. Saat berikutnya, Yu Luohe terbang di udara, menyebabkan jubahnya berkibar.
Dia berdiri di seberang Duan Lingtian dan Feng Qing yang dengan seringai menghina di wajahnya. Duan Lingtian menyeringai saat melihat betapa percaya diri Yu Luohe. Dia menyipitkan matanya sedikit saat berkata, "Klan Chen, Yu Luohe, beraninya kau membandingkan guruku dengan dua ahli Dao merging dari Klan Chen. Apakah mereka layak? Mungkin jika itu adalah ahli Dao merging lainnya, Duan Lingtian tidak akan berbicara kasar tentang mereka. Namun, dua ahli Dao merging dari Klan Chen adalah musuhnya. Mengapa dia harus bersikap sopan kepada mereka?" Yu Luohe tertawa mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ia berkata, "Duan Lingtian, berdasarkan kata-katamu, sepertinya kau pikir kau dan gurumu lebih kuat daripada mereka berdua dari Klan Chen. Konyol, begitu kau bergerak, Chen Minghao pasti akan ikut campur. Seberapa kuat dirimu saat itu? Jika kau tidak membawa gurumu ke sini hari ini, apakah kau berani menghadapiku hari ini?" Sampah, senyum Yu Luohe tampak menghina. Menurutnya, Duan Lingtian tidak mengancamnya. Lagi pula, dengan campur tangan Chen Minghao, kekuatan Duan Lingtian sama saja dengan kekuatan Dao merging terlemah di Tanah Suci. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa bersikap sombong di hadapanku? Konyol sekali. Gangguan Chen Minghao. Duan Lingtian sedikit tercengang mendengar kata-kata itu. Ketika dia sadar kembali, dia tertawa dan berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku masih menggunakan Dao yang sama dengan Chen Minghao?" Yu Luohe mengerutkan kening. Dia tidak langsung bereaksi. Namun, saat kesadaran akhirnya muncul di benaknya sedetik kemudian, dia merasa seperti disambar petir. Namun, dia menyangkalnya, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa berhasil menggabungkan Dao ketiga secepat itu? Yu Luohe tentu saja mengerti arti kata-kata Duan Lingtian, tetapi dia yakin bahwa Duan Lingtian hanya mencoba untuk mengintimidasinya. Menurutnya, mustahil bagi Duan Lingtian untuk menggabungkan ketiga Dao dalam waktu yang singkat. Tidak mudah untuk menggabungkan tiga Dao. Kalau tidak akan ada begitu sedikit pembangkit tenaga listrik penggabungan tiga Dao di Tanah Suci. Duan Lingtian diam-diam mengangkat tangannya, dan kekuatan Dao-nya menyapu. Kekuatan Dao yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Langit, yang cerah beberapa saat yang lalu, menjadi gelap. Ki pedang mengamuk di langit, dan kekosongan beriak sebelum retakan spasial kecil muncul. Ini adalah Tanah Suci, di mana stabilitas ruang sangat luar biasa. Dalam keadaan normal, bahkan ketika pembangkit tenaga listrik penggabungan tiga Dao bergerak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyebabkan robekan spasial. Namun, berbeda jika salah satu Dao yang mereka pahami adalah Dao luar angkasa. Setelah Duan Lingtian bergerak, Yu Luohe terpaksa menghadapi kenyataan bahwa Duan Lingtian memang telah menggabungkan Dao ketiga, Dao ruang. Kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah, hukum ruang dalam bagan penciptaan kehidupan adalah Dao ruang di sini? Selain itu, dia tidak dapat memahami bagaimana Duan Lingtian berhasil memahami Dao luar angkasa hingga tingkat ke-9 dan menggabungkannya dengan Dao pedang tanpa batas dalam waktu yang begitu singkat. Yu Luohe sangat mengenal Duan Lingtian. Sebelum datang ke Tanah Suci, Duan Lingtian tidak memahami Dao ruang. Sebaliknya, Duan Lingtian memahami hukum ruang di dunia dalam bagan penciptaan kehidupan hingga ke tahap tertinggi. Saya harus melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian benar-benar telah menggabungkan Dao ketiga, Yu Luohe dipenuhi rasa takut. Satu-satunya pikirannya adalah meninggalkan tempat ini. Namun, Feng Qing yang telah mengawasi Yu Luohe dengan saksama, bergerak begitu Yu Luohe bergerak. Kekuatan yang telah dikerahkannya menyapu bersih. Dengan pedang waktu Dao, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi seluruh tempat. Seluruh tempat itu tampak membeku, dan pergerakan Yu Luohe menjadi jauh lebih lambat hanya dalam sekejap. Dengan ini, Yu Luohe juga menemukan bahwa Dao yang digabungkan Feng Qing yang adalah Dao pedang waktu. Ini juga menegaskan teorinya bahwa beberapa hukum dari dunia dalam bagan penciptaan kehidupan ada sebagai Dao di Tanah Suci. Enyahlah, Yu Luohe meraung marah. Ia melepaskan energinya, dan energi itu melonjak keluar. Namun, ia segera menyadari bahwa Dao-nya dipengaruhi oleh Dao waktu Feng Qing dan ia hanya berhasil menghentikan sinar pedang itu sedikit. Melihat ini, bulu kuduk Yu Luohe merinding, dan rasa putus asa memenuhi hatinya. Bagaimana dia bisa melarikan diri sekarang? Yu Luohe menggertakkan giginya sebelum berkata dengan tegas, "Duan Lingtian, aku akan memberimu bagan penciptaan kehidupan.
Itu yang kau inginkan, kan? Kita tidak punya dendam di antara kita, jadi kau tidak perlu membunuhku jika aku memberimu apa yang kau inginkan, kan? Lagi pula, membunuhku tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Bab 4713 Duan Lingtian menjadi pemilik baru bagan penciptaan kehidupan. Tidak ada dendam di antara kita. Duan Lingtian melayang di udara, dikelilingi oleh kekuatan yang mengerikan saat dia menatap Yu Luohe dan tersenyum dingin. Di matamu, para penghuni dunia bagan penciptaan kehidupan adalah makanan bagimu untuk memahami dao pengorbanan. Bagaimana mungkin kau mengatakan tidak ada dendam di antara kita? Keluargaku dan aku terpisah dan menderita di tanah suci. Putraku hampir mati di tempat ini. Beraninya kau mengatakan tidak ada dendam di antara kita. Setelah itu, Duan Lingtian bergerak. Dia menggunakan pedang dao ruang tanpa batas dan membentuk pedang raksasa yang turun dari langit dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan itu mengguncang ruang, membawa kekuatan yang tak terbatas. Tampaknya pedang itu dapat menghancurkan semua yang ada di jalannya saat pedang itu menyapu ke arah Yu Luohe. Yu Luohe tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Feng Qing yang telah mengendalikan aliran waktu, meskipun Feng Qing yang tidak dapat menghentikannya sepenuhnya, gerakannya telah melambat secara signifikan. Karena alasan ini, dia hanya dapat menghadapi serangan yang mengerikan itu secara langsung. Meskipun kecepatannya sangat lambat sekarang, dia masih mencoba untuk menahan serangan itu. Bagaimanapun, tidak melakukan apapun sama saja dengan menunggu kematian. Sayangnya, meskipun Yu Luohe mengerahkan seluruh kekuatannya, ia masih belum sebanding dengan Duan Lingtian yang telah menggabungkan tiga dao. Setelah kebuntuan singkat, perlawanan Yu Luohe hancur sebelum serangan Duan Lingtian berlanjut ke depan. Yu Luohe tidak langsung mati. Lagi pula, dia cukup kuat. Meskipun dia terluka parah dan hampir kehilangan kesadaran, dia melawan dengan putus asa dan selamat. Dia memohon, Duan Lingtian, ampuni nyawaku. Aku akan melakukan apa saja asalkan kamu mengampuni nyawaku. Cedera yang dialami Yu Luohe saat ini jauh lebih parah daripada yang dialaminya saat disergap oleh sekelompok ahli dao merging di masa lalu. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan Duan Lingtian dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya sekarang. Maaf, aku tidak tertarik, Duan Lingtian menolak dengan acuh tak acuh. Dia bergerak dengan tegas dan membunuh Yu Luohe. Yu Luohe, pemilik Life Creation Chart dan surga, dari Myriad Worlds dan Outer Boundary, tidak menyangka bahwa ia akan mati di tangan seseorang dari dunia dalam Life Creation Chart. Bagaimanapun, para penghuninya hanyalah makanan dan sumber daya di matanya, semut yang akan digunakan dalam pemahamannya tentang dao pengorbanan. Setelah membunuh Yu Luohe, Duan Lingtian menemukan bagan penciptaan kehidupan dari cincin spasialnya. Dengan ini, ia akhirnya mencapai tujuannya hari ini. Ia tidak sabar untuk mempelajari bagan penciptaan kehidupan, berharap menemukan cara untuk mengirim mereka yang bersedia pulang. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang ahli dao merging, Feng Qing yang berkomentar sambil tersenyum sebelum dia mendekati Duan Lingtian dan melihat Life Creation Chart. Sedikit antisipasi terlihat di matanya. Lagi pula, jika memungkinkan, dia ingin kembali ke Solitary Destructive Heaven dan pensiun di sana. Jika bukan karena bantuanmu, Tuan, aku tidak akan bisa membunuhnya, kata Duan Lingtian sambil mendesah. Bagaimanapun, para ahli dao merging sangatlah kuat. Yu Luohe, yang telah memahami dan menggabungkan dao yang relatif baru, bahkan lebih kuat lagi. Bagi Duan Lingtian, tiga dao yang telah digabungkannya dapat dengan mudah mengalahkan lawannya, tetapi kekuatannya terutama terletak pada serangan. Kecepatannya tidak jauh lebih cepat dari lawannya. Kesimpulannya, tanpa Feng Qing yang dan dao waktunya yang memperlambat lawan, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk membunuh lawannya dengan mudah. Meskipun demikian, ia yakin bahwa sebagai seorang ahli penggabungan tiga dao sekarang, sangat sedikit orang yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Mari kita kembali dulu sebelum kita mempelajari bagan itu, kata Feng Qing yang. Tuan, kita baru pergi sebentar, tapi Tuan sudah kangen istri-istri Tuan. Bocah, kau jadi semakin kurang ajar. Duan Lingtian datang mencari Yu Luohe lagi setelah sekian lama karena ia akhirnya menggabungkan tiga dao, mengubahnya menjadi dao pedang ruang tanpa batas. Setelah membiasakan diri dengan kekuatan barunya, ia tidak sabar untuk mencari Yu Luohe bersama Feng Qing yang juga dapat merasakan bagan penciptaan kehidupan setelah terobosannya. Dengan ini,
dipastikan bahwa penduduk dunia dalam bagan penciptaan kehidupan dapat merasakan bagan tersebut setelah mereka menjadi ahli penggabungan Dao. Ini mungkin karena hubungan mereka dengan dunia dalam bagan tersebut. Setelah kembali, Duan Lingtian mengklaim kepemilikan bagan penciptaan kehidupan dan mulai mempelajarinya. Sudah diperbaiki sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian memperoleh pemahaman baru tentang berbagai aturan, bagan penciptaan kehidupan, dan beberapa hal yang dipelajarinya membuatnya terkesiap. Misalnya, salah satu aturan melarang pemilik bagan penciptaan kehidupan untuk memahami semua aturannya sebelum pemiliknya menggabungkan 3 Dao. Pemiliknya juga tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuh bagan tersebut hingga mereka menggabungkan 3 Dao. Hingga saat itu, beberapa kemampuan akan disembunyikan dari mereka. Pemiliknya juga tidak bisa langsung membunuh penghuni dunia di dalam bagan penciptaan kehidupan jika penghuninya masih berada di dunia tersebut. Pemiliknya juga tidak bisa memasuki dunia di dalam bagan tersebut. Melakukan hal itu akan menyebabkan kehancuran dunia di dalam bagan tersebut. Namun, jika pemilik bagan tersebut telah menggabungkan 3 Dao, mereka akan dapat melanggar aturan ini dan memasuki dunia dalam bagan tersebut. Duan Lingtian tertawa, berpikir bahwa beruntunglah dia telah menggabungkan 3 Dao. Kalau tidak, jika keluarga dan teman-temannya kembali ke dunia dalam bagan penciptaan kehidupan, dia akan ditinggalkan sendirian di Tanah Suci. Feng Qing yang juga terkejut ketika mengetahui aturan dari Duan Lingtian. Aku tidak menyangka akan ada aturan seperti itu. Ini berarti jika aku adalah pemilik bagan itu, aku tidak akan bisa kembali ke surga penghancur kesendirian sampai aku menggabungkan 3 Dao. Benar sekali. Setelah menggabungkan 3 Dao, kamu juga akan memiliki akses penuh ke kemampuan bagan tersebut. Misalnya, ada kemampuan yang dapat membantu kita menemukan siapapun dari dunia dalam bagan tersebut melalui aura sisa mereka. Ini berarti bahwa aku dapat merasakan mereka dimanapun mereka berada di Tanah Suci, sama seperti bagaimana aku dapat merasakan bagan penciptaan kehidupan setelah menjadi ahli penggabungan Dao, lanjut Duan Lingtian menjelaskan. Mendengar ini, mata Feng Qing yang berbinar karena kegembiraan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, ini berarti dimanapun Lei Hong atau Yun Qingyan bersembunyi, kalian akan dapat menemukan mereka. Benar sekali, jawab Duan Lingtian sambil mengangguk, aku ingat aura mereka. Selama aku menemukan aura mereka di bagan, aku akan bisa merasakan keberadaan mereka. Hebat, kali ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Feng Qing yang tertawa gembira. Sesaat kemudian, tatapan Feng Qing yang berubah dingin saat dia berkata, kita akhirnya bisa membunuh Lei Hong yang sebelumnya hampir membunuh Nian Tian. Duan Lingtian mengangguk, tatapannya pun berubah dingin saat berkata, kali ini, kita akhirnya bisa melunasi hutang lama dan baru. Bab 4714 Lei Hong, sudah lama. Selanjutnya, Duan Lingtian mulai mencari aura sisa Lei Hong dan Yun Qingyan di Life Creation Chart, yang sudah dikenalnya. Setelah menemukan aura tersebut, ia hanya perlu menggabungkannya dengan jiwanya untuk merasakan keberadaan mereka. Bagaimanapun, ia sekarang adalah pemilik dan penguasa Life Creation Chart, dan yang lainnya adalah penduduk asli dunia di dalam Life Creation Chart. Dengan kata lain, ia adalah surga baru dari Myriad Worlds dan Outer Boundary. Ketika Duan Lingtian sibuk mencari bagan penciptaan kehidupan, Feng Qing yang melihat fenomena yang bergolak di langit sebelum bergumam pada dirinya sendiri, sudah lama sekali, tetapi belum juga menghilang. Setelah Duan Lingtian membunuh Yu Luohe, sebuah fenomena muncul di langit, menandakan kematian seorang ahli Dao Merging. Melalui fenomena tersebut, seseorang dapat mengetahui identitas ahli Dao Merging yang telah meninggal dan Dao yang telah dipahami oleh ahli Dao Merging yang telah meninggal. Awalnya, Duan Lingtian dan Feng Qing yang mengira bahwa fenomena itu akan segera menghilang setelah itu, hanya terlihat di sekitar area tempat Yu Luohe terbunuh, sama seperti fenomena yang muncul saat mereka memasuki alam Dao Merging. Tanpa diduga, bahkan setelah mereka kembali ke keluarga dan teman-teman mereka, mereka menemukan bahwa fenomena itu tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga terlihat dari tempat mereka berada. Di langit, jalan Dao yang digabung Yu Luohe tampak terputus. Orang bisa melihat samar-samar sosok ilusi di langit yang segera menghilang. Proses ini berulang terus-menerus. Pada akhirnya, fenomena itu berlangsung selama sehari semalam penuh. Selama waktu itu, seluruh Tanah Suci menjadi gempar. Fenomena yang menandai kematian seorang ahli Dao Merging berbeda dari fenomena terobosan. Dengan demikian,
Setiap orang yang melihat fenomena itu tahu bahwa seorang ahli Dao Merging telah meninggal. Tidak hanya itu, karena jalur Dao yang menyatu yang tercermin di langit, mereka juga tahu identitas ahli Dao Merging yang telah meninggal. Itu Yu Luohe, dia sudah mati. Ya dewa, siapa yang membunuh Yu Luohe? Sebelumnya, begitu banyak ahli Dao Merging bergabung untuk membunuhnya, tetapi mereka gagal. Namun, sekarang seseorang berhasil membunuhnya secara diam-diam. Apakah beberapa ahli penggabungan tiga Dao itu bergabung untuk menghadapinya? Pada saat yang sama, setelah menemukan fenomena tersebut, Chen Minghao dari klan Chen Pegunungan Myriad segera mencari kakeknya, Chen Jiu Xiao. Kakek, kamu baru saja bergabung dengan klan. Apakah ini berarti beberapa orang itu telah menyerang Yu Luohe? Chen Minghao menyadari bahwa banyak orang sekarang berasumsi bahwa beberapa ahli triple Dao Merging di Tanah Suci telah membunuh Yu Luohe. Benar atau tidak, Chen Minghao tahu bahwa kakeknya bukan bagian dari klan itu, kakeknya belum meninggalkan klan baru-baru ini. Bahkan jika kakeknya tidak berpartisipasi, dia tahu bahwa jika beberapa ahli triple Dao Merging ingin bergerak, mereka pasti akan menghubungi kakeknya. Bagaimanapun, kakeknya juga merupakan ahli triple Dao Merging. Siapa lagi kalau bukan mereka? Chen Jiu Xiao berkata dingin sambil mencibir, mereka pasti menyadari bahwa kekuatanku sedang melemah, jadi mereka bahkan tidak mau repot-repot menghubungiku untuk menghadapi Yu Luohe. Sialan. Para ahli triple Dao Merging lainnya tentu saja tidak menyadari pikiran Chen Jiu Xiao. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan merasa dirugikan. Bagaimanapun, mereka tidak ada hubungannya dengan kematian Yu Luohe. Ketika mereka, termasuk Chen Jiu Xiao, berkumpul dan menemukan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang bertindak melawan Yu Luohe, mereka menjadi bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah dia terbunuh oleh serangan balik dari bagan penciptaan kehidupan karena dia melanggar beberapa aturan? Tapi, aku belum pernah mendengar kejadian seperti itu. Bagan penciptaan kehidupan dipaksakan oleh seorang ahli yang menggabungkan 4 Dao. Tidak mengherankan jika bagan tersebut dapat membunuh seorang ahli penggabungan 3 Dao, apalagi ahli penggabungan Dao biasa. Apakah itu berarti bagan itu seperti benda terkutuk? Sementara mereka berspekulasi di antara mereka sendiri, kebencian Chen Jiu Xiao sebelumnya telah sirna. Bagaimanapun, dia akhirnya mengetahui bahwa dia tidak dikecualikan dan bahwa Yu Luohe dibunuh oleh orang lain. Di aula yang megah, seorang wanita muda yang cantik menghampiri seorang pria botak dan kekar. Ia menatapnya dengan tatapan menggoda sambil bertanya, "Tuan, apakah Anda yakin tidak membutuhkan jasa saya? Saya jamin Anda akan menyukainya begitu mencobanya." Namun, lelaki botak dan kekar itu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh sambil berkata, "Enyahlah." Pria itu sudah lama kehilangan minat pada wanita. Yang ia minati sekarang hanyalah menjadi lebih kuat. Jika dia bukan musuh putra Duan Lingtian dan jika bukan karena kenyataan bahwa membiarkannya hidup akan membuat Duan Lingtian kesal, aku pasti sudah membunuhnya. "Pak, pergilah. Kalau tidak, kau akan mati." "Tuan, saya pergi sekarang, saya pergi sekarang." Guo Lili baru saja berbalik untuk pergi ketika dia tiba-tiba membeku. Ketika dia melihat salah satu dari dua sosok di dekatnya, wajahnya langsung memucat. Duan Niantian. Tidak lama kemudian, Guo Lili akhirnya menyadari keberadaan pria di samping Duan Niantian. Dia tampak seperti Duan Niantian, tetapi dia lebih dewasa dan tenang. Dia langsung menebak identitas pria itu adalah Duan Lingtian, seorang ahli dari kerajaan surgawi Sungai Bergelombang. Gedebuk. Guo Lili menjerit kaget sebelum jatuh ke tanah, gemetar. Matanya bersinar putus asa. Dia tidak tahu bagaimana keduanya bisa menemukan tempat ini. Dia tahu mustahil bagi Lei Hong untuk mengungkap keberadaan mereka. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah ahli Dao Merging. Begitu mereka ditemukan, Duan Lingtian pasti akan membunuh mereka. Hah, Lei Hong, yang matanya tertutup, tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Meskipun ia telah melepaskan kesadaran surgawinya, ia tidak menemukan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, kesadaran surgawi dari seorang ahli penggabungan 3 Dao jauh lebih kuat daripada seorang ahli penggabungan Dao biasa. Mudah bagi seorang penggabungan 3 Dao seperti Duan Lingtian untuk menyembunyikan kehadirannya dan Duan Niantian dari Lei Hong, seorang ahli penggabungan Dao biasa. Karena alasan ini, Lei Hong tidak menyadari apapun sampai dia mendengar teriakan terkejut Guo Lili. Begitu dia membuka matanya, dia melihat dua wajah yang dikenalnya, Duan Niantian, yang dianggap sampah,
dan Duan Lingtian, yang hampir membunuhnya di masa lalu dan sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik Dao Merging. Duan Lingtian, bagaimana dia menemukan tempat ini? Ekspresi Lei Hong langsung berubah. Tanpa ragu, dia melompat dan melarikan diri. Namun, dia segera menyadari dirinya tidak dapat bergerak lebih jauh. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang berdiri di depannya. Wajahnya langsung berubah pucat. Apa ini? Hukum ruang angkasa. Tidak, ini adalah Dao ruang angkasa. Sementara Lei Hong panik dan putus asa, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, Lei Hong, sudah lama. Tidakkah menurutmu tidak sopan melarikan diri tanpa menyapa? Bab 4715 Kematian Lei Hong dan Yun Qingyan. Wajah Lei Hong memucat, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Namun, tatapannya masih dipenuhi keengganan saat dia menatap Duan Lingtian dan bertanya, Duan Lingtian, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Menurut Lei Hong, keberadaannya sangat tersembunyi, jadi Duan Lingtian tidak mungkin menemukannya. Selain itu, setelah menyelamatkan Guo Lili, dia selalu mengawasinya, yang membuatnya tidak mungkin bertindak tanpa sepengetahuannya. Tidak mungkin dia membocorkan keberadaannya kepada Duan Lingtian. Tidak hanya itu, dia tidak punya alasan untuk membocorkan keberadaannya kepada Duan Lingtian. Lagi pula, dia juga termasuk musuh Duan Lingtian sekarang, dan melakukan hal seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Aku tahu aku tidak sebanding denganmu, tapi kuharap bahkan jika kau membunuhku, setidaknya kau akan membiarkanku mati dengan tenang. Lei Hong sangat menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan Duan Lingtian. Dia tidak ragu bahwa Duan Lingtian akan mati hari ini. Namun, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika dia tidak menjernihkan keraguannya hari ini. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan membunuh wanita yang menyakiti putramu. Begitu dia selesai berbicara, Lei Hong menyerang Guo Lili, membunuhnya dalam sekejap. Dia jatuh ke tanah dengan mata terbelalak. Bahkan dalam kematian, dia tidak mengerti mengapa orang yang menyelamatkannya sebelumnya akan membantu Duan Lingtian untuk membunuhnya. Lei Hong menatap Duan Lingtian dengan mata merah dan berkata dengan suara rendah, aku mohon padamu. Duan Lingtian menatap Lei Hong dengan acuh tak acuh sambil berkata, berdasarkan karakterku, aku tidak akan repot-repot menjelaskan diriku kepadamu sebelum kematianmu. Setelah jeda sebentar, Duan Lingtian melanjutkan, namun, hari ini, aku ingin menghilangkan sebagian keraguanmu. Sebelum menjadi pemilik baru Life Creation Chart, Duan Lingtian tidak akan repot-repot memberikan penjelasan. Dia akan langsung membunuh Lei Hong. Apakah Lei Hong mati dengan jelas atau tidak bukanlah urusannya. Namun, setelah menjadi pemilik Life Creation Chart, perspektif dan pandangannya tentang kehidupan telah berubah total. Lei Hong bukan lagi musuhnya, tetapi dia hanyalah makhluk hidup kecil di dunia yang dikuasainya. Aku membunuh Yu Luo He, dan sekarang aku adalah penguasa bagan penciptaan kehidupan. Setelah menembus alam penggabungan tiga Dao, aku mampu mengendalikan bagan penciptaan kehidupan lebih baik daripada Yu Luo He. Aku berhasil melacakmu melalui aura sisamu di bagan itu, ekspresi Lei Hong berubah drastis setelah mendengar ini. Dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ketakutan di wajahnya seolah-olah dia sedang melihat monster yang mengerikan. Duan Lingtian sekarang menjadi pusat kekuatan penggabungan tiga Dao. Meskipun kedengarannya tidak masuk akal, Lei Hong tahu Duan Lingtian tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Pada saat ini, dia merasa menyesal. Jika dia tahu kemampuan Duan Lingtian begitu luar biasa, dia akan mundur saat pertama kali mereka berkonflik. Mengapa dia meremehkan Duan Lingtian hanya karena Duan Lingtian lebih muda darinya? Apakah Anda masih punya pertanyaan? Kalau tidak, saya akan mengantar Anda pulang, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Tidak lagi, jawab Lei Hong sambil tersenyum pahit. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh Lei Hong. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan Duan Lingtian dan perlawanannya sia-sia, tetapi ia tetap tidak mau menunggu kematian tanpa melakukan apapun. Bagaimanapun juga, Lei Hong hanyalah seorang ahli Dao establishment tingkat 8. Tidak mengherankan jika Duan Lingtian, seorang ahli triple Dao Merging, dengan mudah menangkis serangan Lei Hong dengan lambaian tangannya. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian menyerang, menghancurkan tubuh dan jiwa Lei Hong dengan energi yang mengerikan. Begitu saja, musuh yang selama bertahun-tahun berselisih dengan Duan Lingtian tewas. Awalnya, Lei Hong masih bisa melawan, tetapi sekarang, dia seperti semut yang menghadapi raksasa.
Pada saat ini, Duan Yantian berkata, "Ayah, sekarang Guo Lili dan Lei Hong sudah meninggal, tolong kirim aku kembali. Aku juga ingin memahami Dao luar angkasa. Aku ingin kembali ke dunia dalam bagan penciptaan kehidupan untuk membangun fondasiku terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan kembali ke Tanah Suci untuk memahami Dao luar angkasa." Duan Yantian terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian. Lei Hong, seorang ahli top di Myriad Worlds, dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi Lei Hong sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Meskipun dia tahu akan sulit baginya untuk melampaui Duan Lingtian, dia tetap ingin mencoba yang terbaik. Dia tidak ingin orang lain memandang rendah dirinya atau berpikir bahwa dia hanya mengandalkan ayahnya. Dia ingin menjadi lebih kuat juga. Duan Lingtian mengangguk sebelum mengirim Duan Yantian ke dalam bagan penciptaan kehidupan. Sebelumnya, setelah ia membiasakan diri dengan bagan tersebut dan menemukan sisa aura Lei Hong dan Yun Qingyan, ia berdiskusi dengan keluarga dan teman-temannya. Mereka semua setuju untuk kembali ke dunia dalam bagan penciptaan kehidupan. Mereka semua senang untuk kembali. Meskipun Tanah Suci tidak buruk, mereka masih lebih suka kampung halaman mereka di Myriad Worlds dan Outer Boundary. Sekarang setelah bagan penciptaan kehidupan telah dipulihkan, Myriad Worlds dan Outer Boundary juga telah dikembalikan ke keadaan semula. Satu-satunya hal adalah bahwa banyak bangunan telah hancur dan tetap menjadi reruntuhan. Tak perlu dikatakan, ini bukan masalah karena mereka dapat dengan mudah membangun kembali bangunan-bangunan itu. Setelah berurusan dengan Yun Qingyan, aku akan mengunjungi kerajaan surgawi Sungai Bergelombang. Jika mereka dari kediaman Duan dan Istana Awan Biru setuju, aku akan mengirim mereka kembali ke dunia 1000 dan batas luar juga. Selanjutnya, Duan Lingtian menghilang begitu saja. Ketika Yun Qingyan melihat Duan Lingtian, dia mengira tatapan mata Duan Lingtian sedang mempermainkannya. Kemudian, ekspresinya berubah drastis sebelum dia mencoba melarikan diri. Namun, usahanya dengan cepat digagalkan. Lagi pula, dia bahkan belum mencapai tingkat keempat alam Dao Establishment. Bahkan Lei Hong dapat dengan mudah menghadapinya, apalagi Duan Lingtian. Sudah lama, Yun Qingyan. Duan Lingtian menatap Yun Qingyan. Meskipun penampilan fisik Yun Qingyan telah berubah karena penyatuan jiwanya dengan anggota klan penjara jiwa, ia masih mempertahankan beberapa ciri-cirinya. Terutama matanya, tidak berubah. Dalam sekejap, pikiran Duan Lingtian seakan kembali ke masa lalu ketika ia masih berada di dunia biasa. Saat itu, Yun Qingyan telah menginjak-injaknya dengan arogan. Saat itu, Yun Qingyan tak terkalahkan di matanya. Lagi pula, saat itu, Yun Qingyan dapat membunuhnya hanya dengan satu jari. Namun, sekarang, keadaan telah berbalik. Duan Lingtian, bagaimana kau menemukanku? Yun Qingyan terkejut. Dia sengaja menemukan tempat terpencil dan tersembunyi agar tidak ada yang bisa menemukannya. Tidak hanya itu, dia juga tidak menonjolkan diri, menyembunyikan identitasnya. Dia tidak tahu bagaimana Duan Lingtian bisa menemukannya. Aku tahu kau penasaran, kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis. Namun, aku tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Bawalah pertanyaan ini ke liang lahatmu. Yun Qingyan ketakutan. Matanya terbelalak saat melihat Duan Lingtian bergerak. Tanpa membuang kata-kata, Duan Lingtian menyerang. Bagaimanapun, kebenciannya terhadap Yun Qingyan jauh lebih dalam dibandingkan dengan kebenciannya terhadap Lei Hong. Selesai. Setelah mengunjungi kerajaan surgawi Sungai Bergelombang dan mengirim semua orang kembali, sekarang saatnya bagiku untuk mengunjungi klan Chen, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan menuju kerajaan surgawi Sungai Bergelombang. Beberapa hari yang lalu, Feng Qing yang bertanya kepada Duan Lingtian kapan Duan Lingtian akan mengunjungi klan Chen, tampak lebih tidak sabar daripada Duan Lingtian. Sekarang, waktunya sudah semakin dekat. Bab 4716 mengakui kekalahan. Klan Chen dari pegunungan Myriad menempati tanah luas yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai jernih, yang menciptakan pemandangan yang indah. Sebagai salah satu kekuatan teratas di Tanah Suci, selain dari para ahli Dao Merging biasa, klan ini juga memiliki ahli Dao Merging 3, yang memperkuat posisi klan Chen di Tanah Suci. Di masa lalu, bahkan ketika klan Chen hanya memiliki 2 orang ahli penggabungan Dao biasa, tidak seorang pun berani memprovokasi klan tersebut, apalagi sekarang ketika salah satu dari mereka telah menjadi ahli penggabungan Dao 3. Jika ada yang memberitahu anggota klan Chen bahwa ada yang akan mencari masalah dengan klan Chen, mereka pasti akan menertawakannya dan berkata,
mereka yang mencari masalah dengan klan Chen akan mati. Apakah menurutmu kedua leluhur kita mudah dihadapi? Tanpa diduga, dua tamu muncul di klan Chen hari ini. Wih, kesadaran surgawi yang mengerikan menyapu, menyelimuti seluruh klan Chen. Kesadaran itu dengan cepat menguasai anggota klan Chen, membuat mereka merasa tercekik. Mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Dao Penggabungan Pusat Kekuatan. Banyak ahli Dao establishment terkejut dan bingung, mereka tidak dapat mengetahui ahli Dao merging mana yang begitu berani untuk menimbulkan masalah di klan Chen. Bagaimanapun, salah satu leluhur mereka adalah ahli Dao merging 3. Siapakah ahli Dao merging yang berani memprovokasi klan Chen kita? Huff, semakin sombong dan mendominasi mereka sekarang, semakin malu mereka nantinya. Klan Chen tidak takut pada siapapun di Tanah Suci. Sebagian besar anggota klan Chen tetap tenang dan tidak takut. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa mereka dilindungi oleh dua orang ahli Dao merging. Mereka tahu bahwa kedua leluhur mereka akan segera bertindak dan mengusir para penyusup, sehingga para penyusup itu terpaksa melarikan diri karena malu. Pedang Waktu Dao, suara yang diwarnai kemarahan bergema di klan Chen. Tidak lama setelah itu, sebuah sosok muncul di dekat kedua pengunjung itu. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hijau yang tampak agak muda untuk usianya. Dia tidak lain adalah Chen Jiuxiao, pembangkit tenaga listrik penggabungan 3 Dao dari klan Chen. Ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia melotot ke arah Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Setelah beberapa saat, tatapannya tertuju pada Feng Qingyang, dan dia berkata dengan dingin, "Sepertinya kau adalah orang misterius yang menjadi pembangkit tenaga listrik penggabungan Dao 1000 tahun yang lalu." Setelah jeda sejenak, Chen Jiuxiao melanjutkan, "Pedang Waktu Dao memang hebat, namun, itu saja tidak cukup bagimu untuk menimbulkan masalah di klan Chen." Sebelum Feng Qingyang sempat menjawab, Chen Minghao sudah tiba. Dialah yang telah memahami ilmu pedang tanpa batas seperti Duan Lingtian di masa lalu. Dia juga menatap Feng Qingyang dengan tatapan dingin begitu dia tiba. Kesadaran surgawi yang menyelimuti klan Chen adalah milik Feng Qingyang. Dia telah melepaskannya sebelumnya, didorong oleh kemarahan yang muncul di hatinya ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan Chen Minghao kepada Duan Lingtian di masa lalu. Kau hanyalah seorang ahli Dao merging yang baru, tetapi kau berani bersikap arogan di klan Chen. Kau pikir kami ini orang yang mudah ditipu. Karena kau begitu berani, jangan kabur nanti. Ayo bertarung sampai mati, kata Chen Minghao sambil mencibir. Bertarung sampai mati, Feng Qingyang berkata sambil tersenyum sambil menatap Chen Minghao dengan jijik. Chen Minghao, kan? Dengan pedang Dao tanpa batasmu saja, kau berani mengatakan itu. Jika bukan karena Chen Jiuxiao, aku bertanya-tanya apakah kau berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kata-kata Feng Qingyang menyentuh hati, dan ekspresi Chen Minghao langsung menjadi gelap. Dia menatap Feng Qingyang dengan penuh kebencian. Pada saat ini, Duan Lingtian yang berpakaian ungu, yang sedari tadi terdiam, berkata dengan tenang, "Tuan, karena dia ingin bertarung sampai mati, mari kita penuhi keinginannya." Saat berbicara, Duan Lingtian melepaskan energinya, yang tampak seperti binatang purba yang telah melintasi ruang dan waktu dari zaman kuno. Suara mendesing, kesadaran surgawi dari seorang ahli penggabungan 3 Dao menyapu ke segala arah. Hal itu menyebabkan kesadaran surgawi Chen Jiuxiao, yang telah menghilangkan kesadaran surgawi Feng Qingyang, bergetar hebat. Sebuah pusat kekuatan penggabungan 3 Dao. Ekspresi Chen Jiuxiao berubah drastis. Sebagai seorang ahli penggabungan 3 Dao, dia secara alami cepat mengenali 3 Dao yang telah digabungkan Duan Lingtian. Dalam sekejap, dia tahu bahwa Dao yang digabungkan, Dao pedang ruang tanpa batas, adalah Dao yang baru saja digabungkan yang belum pernah ada dalam sejarah Tanah Suci sebelumnya. Kamu Duan Lingtian. Pada saat berikutnya, Chen Jiuxiao segera menebak pemuda berpakaian ungu di depannya adalah Duan Lingtian dari dunia dalam bagan penciptaan kehidupan yang pernah dipindahkan secara paksa ke Tanah Suci di masa lalu. Sebelumnya, Duan Lingtian telah memahami Dao pedang tanpa batas, yang bertentangan dengan cucunya, Chen Minghao. Karena alasan itu, mereka pergi ke kerajaan surgawi Sungai Bergelombang untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Sejak saat itulah dendam mereka dimulai. Meskipun Chen Jiuxiao tidak ingin mempercayainya, dia tahu bahwa pihak lain, seorang ahli penggabungan 3 Dao yang telah menguasai pedang Dao ruang tanpa batas, pastilah Duan Lingtian. Jika tidak ada alasan bagi pihak lain untuk datang mencari masalah.
Duan Lingtian. Ekspresi Chen Minghao berubah begitu dia mendengar kata-kata kakeknya. Bagaimana ini mungkin? Kau baru saja memasuki ranah penggabungan Dao lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bagaimana kau bisa menggabungkan Dao ketigamu secepat itu? Chen Minghao membenci Duan Lingtian sampai ke tulang, berharap dia bisa menghancurkan Duan Lingtian menjadi berkeping-keping. Sebelumnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Duan Lingtian telah bersembunyi. Tanpa diduga, Duan Lingtian datang ke klan Chen. Tidak hanya itu, Duan Lingtian sekarang menjadi salah satu dari sedikit ahli penggabungan 3 Dao di Tanah Suci. Yang terpenting, Dao gabungannya, Dao Pedang Ruang Tanpa Batas, adalah Dao baru. Kesadaran surgawi Chen Minghao dihancurkan tanpa ampun oleh kesadaran surgawi Duan Lingtian. Bahkan kesadaran surgawi Chen Jiuxiao tampak lemah dan rentan di hadapan kesadaran surgawi Duan Lingtian yang mendominasi. Duan Lingtian, aku salah tentang apa yang terjadi di masa lalu. Aku bersedia meminta maaf padamu. Meski enggan, Chen Minghao mengesampingkan harga dirinya dan berbicara dengan rendah hati setelah didesak oleh Chen Jiuxiao melalui transmisi suara. Chen Jiuxiao tahu mereka harus menyerah karena mereka bukan tandingan Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Dao pedang tanpa batas milik Chen Minghao tidak sebanding dengan Dao pedang waktu milik Feng Qingyang. Sedangkan bagi Chen Jiuxiao, dia tahu daonya tidak sebanding dengan dao baru seperti dao pedang angkasa tanpa batas. Pada saat yang sama, Chen Jiuxiao mengumpat dalam hati, berpikir bahwa Duan Lingtian pasti telah menemukan tempat terpencil sebelum memasuki alam penggabungan 3 dao. Kalau tidak, bahkan jika dia melewatkan fenomena itu, dia pasti sudah mendengarnya. Bagaimanapun, berita seperti itu akan menyebar dengan sangat cepat di Tanah Suci. Jangkauan fenomena terobosan bagi seorang pembangkit tenaga penggabungan 3 dao serupa dengan pembangkit tenaga listrik penggabungan dao biasa, tetapi mereka tampak berbeda. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Chen Minghao, Duan Lingtian mencibir dan berkata, jika meminta maaf itu berguna, mengapa aku harus bekerja keras menggabungkan dao ketiga saat itu? Bab 4717 Duan Lingtian terbunuh. Ekspresi Chen Minghao dan Chen Jiuxiao berubah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian bergerak secepat kilat. Pedang Qi yang mengerikan menyapu di atas klan Chen, dan dalam sekejap, badai spasial yang mengamuk muncul, meratakan sebagian besar wilayah klan Chen hingga rata dengan tanah. Beberapa gunung di dekatnya rata dengan tanah dan sungai-sungai meluap. Di langit, kekuatan pedang dao luar angkasa tanpa batas turun seperti hujan meteor yang mengerikan. Dengan ini, orang bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan dao baru itu. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di udara sebelum teriakan putus asa bergema di dalam benteng klan Chen. Para ahli dao establishment dan beberapa yang belum memasuki dao establishment tetapi sedikit lebih kuat berhasil melarikan diri. Namun, anggota yang lebih lemah berjuang untuk melarikan diri dan langsung terbunuh, terkubur di bawah reruntuhan. Duan Lingtian, kau sudah melewati batas. Chen Jiuxiao meraung, melepaskan triple dao miliknya sendiri. Sayangnya, triple dao miliknya tidak sebanding dengan Duan Lingtian. Wih, pada saat yang sama, Feng Qingyang dan Chen Minghao juga bergerak. Ekspresi Chen Minghao tampak garang, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Bagaimanapun, dia tidak yakin bisa mengalahkan lawannya, yang telah memahami dao pedang waktu. Meskipun demikian, dia yakin akan kemampuannya untuk melarikan diri, terutama sekarang karena Duan Lingtian tidak lagi memahami dao pedang tanpa batas seperti dirinya. Pikiran ini tidak memberinya kegembiraan seperti yang dia kira. Sebaliknya, dia berharap Duan Lingtian tidak berhasil dan Duan Lingtian masih memahami dao pedang tanpa batas. Sialan, bagaimana Duan Lingtian bisa begitu menantang surga? Hanya dalam waktu lebih dari 1000 tahun, ia berhasil menembus alam penggabungan dao dan menjadi ahli penggabungan 3 dao. Tidak hanya itu, ia juga menguasai dao baru. Sejak kapan penggabungan 3 dao menjadi begitu mudah? Apakah ia punya semacam rahasia? Chen Minghao merasa kesal sekaligus cemburu saat memikirkan keberuntungan Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian dan Chen Jiuxiao sedang dalam konfrontasi. Benturan kekuatan mereka membuat area luas di dekat mereka hancur. Feng Qingyang dan Chen Minghao, yang asyik dengan konfrontasi mereka sendiri, adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh konfrontasi dua pembangkit tenaga penggabungan 3 dao. Setelah pertukaran singkat, Duan Lingtian dengan cepat menguasai keadaan. Ekspresi Chen Jiuxiao berubah muram,
dan tangannya sedikit gemetar. Jelas, mudah baginya untuk menahan serangan sebelumnya. Sebaliknya, Duan Lingtian tenang dan kalem. Perbedaan kekuatannya tampak jelas. Kekuatan tiga dao baru benar-benar mengerikan, Chen Jiuxiao berpikir dalam hati. Kemudian, dia segera memutuskan untuk mundur, yakin bahwa Duan Lingtian tidak akan mampu menghentikannya. Chen Jiuxiao dengan cepat berkata melalui transmisi suara, "Ming Hao, ayo mundur. Kita tidak akan mendapatkan apapun dengan terus bertarung." Chen Ming Hao tentu saja tidak keberatan. Ia ditekan oleh Feng Qingyang. Dao pedang waktu jauh lebih kuat daripada dao pedang tanpa batasnya, membuatnya tak berdaya dan tak berdaya. Karena perbedaan kekuatan mereka, ia nyaris tak mampu bertahan melawan serangan Feng Qingyang. Namun, ia tidak mengira akan mudah bagi Feng Qingyang untuk membunuhnya. Singkatnya, Chen Jiuxiao dan Chen Ming Hao sama-sama yakin bisa lolos tanpa cedera. Namun, bagaimana jika Duan Lingtian dan Feng Qingyang bergabung untuk menghadapi Chen Ming Hao terlebih dahulu? Ledakan. Sebuah ledakan yang menggetarkan bumi terdengar di udara saat Duan Lingtian melepaskan semburan energi tanpa peringatan apapun. Namun, bukan Chen Jiuxiao yang berdiri di seberangnya, melainkan Chen Ming Hao. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, bergabung menjadi pedang sebelum terbang menuju Chen Ming Hao dan meninggalkan robekan spasial di belakangnya. Pada saat yang sama, Feng Qingyang juga bergerak. Pedang waktu dao menahan Chen Ming Hao yang hendak menyerah dan melarikan diri, memperlambat kecepatan Chen Ming Hao secara signifikan. Ming Hao, Chen Jiuxiao tidak menyangka Duan Lingtian tiba-tiba menyerang Chen Ming Hao, terutama saat dia baru saja menyuruh Chen Ming Hao mundur. Tidak, Chen Jiuxiao berteriak sambil berusaha keras menyelamatkan Chen Ming Hao. Sayangnya, sudah terlambat. Dengan Feng Qingyang yang memperlambat Chen Ming Hao, Duan Lingtian mengerahkan segenap kemampuannya. Dalam hal kekuatan, pedang dao ruang tanpa batas tak tertandingi di Tanah Suci. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar di udara. Meskipun Chen Ming Hao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tidak mengherankan jika dia tidak sebanding dengan Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap mata, dia terhempas. Lagi pula, dia bahkan tidak sekuat Yu Luohe. Bagaimana dia bisa menahan serangan Duan Lingtian? Hanya dengan satu serangan, Chen Ming Hao dibunuh oleh Duan Lingtian. Harus dikatakan bahwa Duan Lingtian mampu membunuh Chen Ming Hao dengan begitu cepat berkat Feng Qingyang. Tanpa Feng Qingyang, itu akan memakan waktu lebih lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa saat, awan gelap dan merah berkumpul di udara sebelum darah menghujani klan Chen, yang kini telah hancur. Awan gelap dan merah segera menyebar lebih jauh di Tanah Suci, menyebabkan keributan. Apa ini? Pembangkit tenaga dao merging lainnya telah mati. Ya ampun, baru beberapa hari sejak Yu Luohe, yang memahami dao pengorbanan, meninggal, tapi sekarang, ahli dao penggabungan lainnya meninggal. Ini adalah pedang dao tanpa batas. Apakah Duan Lingtian, yang menerobos 1000 tahun yang lalu, mati? Apakah dia dibunuh oleh dua orang kuat dari klan Chen? Bab 4718 Pembangkit tenaga penggabungan dao 4 kali lipat Grand Finale. Saat ini, di Tanah Suci, banyak orang tahu bahwa ada dua orang yang mengolah pedang dao tanpa batas. Salah satunya adalah Chen Ming Hao, penduduk asli Tanah Suci dari klan Chen Gunung Segudang, dan yang lainnya adalah Duan Lingtian, makhluk asing dari dunia dalam bagan penciptaan kehidupan. Setelah tiba di Tanah Suci, Duan Lingtian menjadi ahli dao merging. Secara kebetulan, ia juga memahami pedang dao tanpa batas, membuatnya secara langsung menentang Chen Ming Hao. Mungkin jika hanya Chen Ming Hao, itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, akan sulit baginya untuk menghadapi Duan Lingtian dengan kekuatannya sendiri. Namun, kakek Chen Ming Hao adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di Tanah Suci, pembangkit tenaga listrik penggabungan tiga dao. Karena alasan ini, banyak orang mengira bahwa Duan Lingtian dalam masalah besar. Selain itu, mereka telah mendengar tentang Chen Ming Hao dan kakeknya, Chen Jiuxiao, pergi ke kerajaan surgawi Sungai Bergelombang untuk mencari Duan Lingtian sebelumnya. Jelas, mereka berencana untuk menyingkirkan Duan Lingtian dan tidak bermaksud membiarkannya pergi begitu saja. Karena alasan ini, ketika semua orang melihat fenomena yang menandai kematian seorang ahli dao merging yang mengolah pedang dao tanpa batas, mereka berasumsi bahwa Chen Ming Hao, bukan Duan Lingtian, yang telah meninggal. Bagaimanapun,
Chen Minghao mendapat dukungan dari Chen Jiuxiao. Berlari. Meskipun Chen Jiuxiao sangat marah atas kematian Chen Minghao, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri, karena takut dia akan mati jika dia tinggal lebih lama. Meskipun Dao yang dipahami Chen Jiuxiao bukanlah hal baru, bagaimanapun juga, ia tetaplah seorang ahli penggabungan 3 Dao. Tentu saja, Dao pedang waktu milik Feng Qing yang tidak memengaruhinya karena perbedaan kekuatan mereka, 3 Dao secara alami lebih unggul daripada Dao ganda. Tidak mengherankan, Feng Qing yang merasa sulit untuk menahannya, dan sebagai hasilnya, meskipun lebih kuat dari Chen Jiuxiao, Duan Lingtian mengalami kesulitan menghentikan Chen Jiuxiao dan membunuh Chen Jiuxiao. Sayang sekali dia bisa lolos, kata Feng Qing yang sambil mendesah penuh penyesalan. Sebaliknya, Duan Lingtian, yang telah mengantisipasi hal ini, tersenyum dan berkata, tidak mengherankan dia lolos. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli penggabungan 3 Dao. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus menunggu sampai kamu menjadi ahli penggabungan 3 Dao atau aku menjadi ahli penggabungan 4 Dao. Mendengar ini, Feng Qing yang segera menimpali, aku pasti akan menjadi orang yang pertama kali menggabungkan 3 Dao. Itu mungkin tidak selalu terjadi, kata Duan Lingtian sambil menyeringai, Guru, setelah menguasai bagan penciptaan kehidupan dan memahami aturannya, saya telah membuat beberapa kemajuan dalam penguasaan Dao saya. Penguasaan Dao saya sekarang berada di tahap ke-9, dan saya berencana untuk mencoba dan menggunakan bagan penciptaan kehidupan untuk masuk ke ranah penggabungan Dao 4 kali lipat. Tak perlu dikatakan lagi, Duan Lingtian akan benar-benar tak terkalahkan begitu ia menjadi seorang ahli Dao penggabungan 4 kali lipat. Pada saat itu, bahkan jika semua ahli Dao penggabungan di Tanah Suci bergabung dan menyerang Duan Lingtian, mereka tetap tidak akan memiliki kesempatan melawannya, tidak akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera, dan ia bahkan mungkin dapat membunuh beberapa ahli Dao penggabungan ganda biasa seperti Chen Minghao. Feng Qing yang terdiam setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, kirim aku kembali ke surga penghancur kesendirian. Guru, mengapa Anda tidak meninggalkan doppelganger Anda di surga penghancur kesendirian sementara Anda tetap tinggal di Tanah Suci? Apakah Anda tidak ingin menantang berbagai ahli Dao merging di sini? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Setelah kembali ke dunia dalam bagan penciptaan kehidupan, mereka secara alami mampu menggunakan hukum lagi untuk menciptakan doppelganger. Mungkin lain kali, aku agak lelah sekarang. Kau benar-benar tahu cara meredam semangat seseorang, kata Feng Qing yang sambil melambaikan tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Dengan ini, Duan Lingtian tidak lagi membujuk Feng Qing yang dan mengirim Feng Qing yang kembali ke dunia dalam bagan penciptaan kehidupan. Sedangkan dirinya sendiri, ia jarang kembali. Ia telah meninggalkan banyak doppelganger di dunia dalam bagan penciptaan kehidupan untuk menemani keluarganya. Setelah membunuh Chen Minghao, Duan Lingtian merasakan kekosongan. Dia juga telah membunuh 2 musuh lamanya, Lei Hong dan Yun Qingyan. Sedangkan untuk Chen Jiuxiao, dia akan mengejar Chen Jiuxiao setelah menjadi ahli penggabungan Dao 4 kali lipat. Untuk sesaat, dia merasa seperti telah kehilangan tujuan hidupnya. Aku akan mencari beberapa ahli penggabungan 3 Dao untuk beradu tanding. Faktanya, Duan Lingtian yakin bahwa dia lebih kuat daripada beberapa ahli triple Dao merging lainnya, meskipun mereka lebih kuat dari Chen Jiuxiao. Dia hanya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Setelah Duan Lingtian pergi ke berbagai kekuatan untuk menantang para ahli triple Dao merging dan mengalahkan mereka, hal itu menimbulkan keributan besar di Tanah Suci. Semua orang gempar ketika mereka mengetahui bahwa ia telah menjadi ahli triple Dao merging. Jadi orang kuat Dao merging yang memahami pedang Dao tanpa batas dan meninggal, bukanlah Duan Lingtian. Karena Duan Lingtian sekarang merupakan seorang ahli penggabungan 3 Dao, maka pastilah Chen Minghao yang meninggal. Bukankah dia baru saja masuk ke ranah Dao merging sekitar 1000 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa menjadi ahli triple Dao merging dalam waktu yang begitu singkat? Menurutmu, apakah Duan Lingtian adalah orang yang membunuh Yu Luohe? Kalau begitu, bukankah itu berarti bagan penciptaan kehidupan sekarang ada di tangannya? Banyak yang berspekulasi bahwa Life Creation Chart kini berada di tangan Duan Lingtian, dan beberapa ahli Dao merging bahkan mempertimbangkan untuk bergabung melawan Duan Lingtian. Namun, mereka tidak yakin akan hal itu, jadi mereka segera menepis gagasan itu.
Apakah menurutmu Duan Lingtian mungkin telah membunuh Yu Luohe, penguasa bagan kehidupan penciptaan? Jika dia melakukannya, maka bagan kehidupan penciptaan pasti ada di tangannya sekarang, kan? 3000 tahun kemudian telah berlalu ketika mereka menyaksikan fenomena yang menandai kematian Chen Jiuxiao, ahli penggabungan 3 Dao dari klan Chen di Gunung Segudang. Mereka yang dulu mempertimbangkan untuk berurusan dengan Duan Lingtian, mau tidak mau merasa lega karena mereka tidak memprovokasi Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Duan Lingtian tidak perlu mengatakan apapun, tetapi para ahli penggabungan Dao di Tanah Suci telah menebak makna penting di balik kematian Chen Jiuxiao. Dia berhasil membunuh Chen Jiuxiao. Apakah itu berarti dia sekarang menjadi ahli penggabungan Dao 4 kali lipat? Dia hanya bisa membunuh Chen Jiuxiao jika dia adalah seorang ahli penggabungan Dao 4 kali lipat. Di kerajaan surgawi sungai yang bergelombang, Jiang Tianzeng dan biksu suci dari kuil Laut Pahit saling berpandangan. Ekspresi mereka agak rumit. Tidak dapat dipercaya, dia benar-benar menjadi ahli penggabungan Dao 4 kali lipat dalam waktu yang begitu singkat. Jiang Tianzeng, ahli Dao merging dari Surging River Divine Kingdom, menghela napas. Dia benar-benar tidak menyangka Duan Lingtian akan menjadi ahli Dao merging quadruple. Dia sudah sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi ahli Dao merging triple 3000 tahun yang lalu. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Benar sekali, hanya dalam beberapa ribu tahun, dia berubah dari seorang kultivator Dao establishment menjadi tak terkalahkan di Tanah Suci, kata biksu suci itu sambil mendesah juga. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik penggabungan Dao 4 kali lipat, Duan Lingtian menghabiskan sebagian besar waktunya bersama istri-istrinya, dan kemudian, ia bahkan memiliki beberapa anak lagi. Istri Feng Qing yang juga melahirkan seorang putra dan seorang putri. Sang guru dan murid menikmati hidup mereka bersama keluarga, dan perlahan-lahan melupakan Tanah Suci. Tamat.